Kita akan bahas tentang tax and benefit di human resource ya, di HR. Masuk dulu ke pajak terkait penghasilan rutin karyawan. Jadi penghasilan dari karyawan itu pada dasarnya bentuknya kan upah ya. Pada dasarnya berbentuk upah. Upah itu adalah hak gitu ya, hak untuk pekerja atau karyawan yang diterima dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan. Upah ini kita bisa menentukan penghasilan yang layak. Penghasilan yang layak tentu kita melihatnya dari survei ya, survei kebutuhan hidup layak. Nah, survei kebutuhan hidup layak ini dilakukan oleh BPS dan menjadi dasar untuk menentukan upah minimum. Nah, itu ya Bapak Ibu, untuk menentukan upah minimum. Ini tentang pajak terhadap penghasilan. Pertama adalah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83. Ya, undang-undang ini undang-undang yang basicnya gitu ya, karena dia sudah melalui berbagai perubahan. Ya, ada banyak perubahan, kalau nggak salah sampai 4 kali perubahan ya. Tapi untuk yang pasal 21 secara mendasar ini tetap dasarnya saya ambil dari yang undang-undang yang pertamanya lah gitu ya, bukan undang-undang dasar 45. Kita masuk ke perhitungan yang sifatnya reguler gitu ya, reguler. Tadi kan kita bahas pegawai tetap dapat penghasilan teratur, ada yang tidak teratur juga, tapi yang maksudnya tidak teratur itu kira-kira seperti THR lah gitu, THR atau bonus. Ini contoh ya, karyawan dengan gaji contohnya nih 8 juta gitu ya. Nah, BPJS Kesehatan ditanggung pemberi kerja gitu ya, menambah penghasilan bruto, iya gitu kan. Yang ditanggung karyawan pengurang penghasilan bruto, tidak. Karena apa? Karena tadi saya cerita itu kan diklaim ya. Artinya Bapak Ibu bisa sewaktu-waktu pergi ke rumah sakit karena sakit, tadi kan itu berarti diklaim kan, dicairkan. Itu makanya dia tidak mengurangi, bukan sebagai pengurang penghasilan bruto. Contohnya adalah ini BPJS, jadi jaminan kecelakaan kerja, jumlah iurannya 0,24 sampai 1,74 tergantung dari resiko kecelakaan kerja di perusahaan Bapak Ibu, gitu ya. Berapa yang ditanggung perusahaan? Semua, ya semua iurannya ditanggung perusahaan, jadi tidak ada yang tanggung karyawan. Bapak Ibu yang saya kasih warna biru ini, maka dia termasuk penghasilan bruto, ya. Sementara yang kuning ini termasuk pengurang penghasilan bruto. Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut. Bagi karyawan yang menikah, maka PTKP-nya dirinya sendiri ya. Yang ini yang 54 juta. Bagi karyawan yang tidak menikah, ya tadi dirinya sendiri, tapi siapa tahu dia menanggung gitu ya. Menanggung keluarga. Bisa jadi karyawannya tidak menikah atau maaf misalnya janda, tapi dia punya anak kan, tanggungan. Tarif penghasilan kena pajak ya. Jadi kalau tadi sudah sampai pada tahap ini ya, penghasilan bruto. Penghasilan bruto tadi kita masukkan nih semua. Kemudian apalagi tambahannya yang lain, tadi ada insentif, ada apa namanya, lemburan gitu ya. Contohnya adalah Pak Ahmad gitu ya, Pak Ahmad karyawan bagian produksi gitu kan. Metodenya ada 3 metode, nanti metodenya gross, net, sama gross up. Jadi, nah kemudian kalau ini gross up, ya gross up ini artinya karyawan menerima tunjangan PPh 21. Ada metode net, ya metode net ini ya. Kalau gajinya 10 juta, nggak ada nih potongan PPh-nya. PPh 21-nya ditanggung oleh perusahaan. PPh 21 untuk karyawan yang mengundurkan diri ya. Kenapa ini perlu dihitung khusus? Karena tadi asumsinya ya, asumsinya di perpajakan itu kan karyawan hitungannya tahunan ya, dalam 1 tahun. Semuanya hitungannya dalam 1 tahun. Maka ketika ada yang berhenti di tengah-tengah ya, ataupun nanti ada yang masuk di tengah-tengah, perhitungannya akan jadi harus tidak sama gitu ya. Perhitungannya tidak sama dengan yang kita bahas tadi sebelumnya. Itu karyawan yang sudah reguler, yang setiap bulan gitu ya. Yang reguler setiap bulan
dalam 1 tahun ini mereka akan kerja terus gitu. Pertama, contohnya adalah ini, gaji sebulan. Contohnya, punya 3 anak, ya, mulai kerja di Kaos Bagus sejak 1 September 2016. Contohnya tadi gaji sebulannya 20 juta, ini sebulan ya. Gaji sebulannya 20 juta. Nah, biaya jabatannya kalau 5% kali 20 juta kan 1 juta. Sementara maksimal biaya jabatannya 500.000 sebulan. PPh atas pesangon dan jaminan hari tua. Kalau pesangon ini dibayar sampai dengan 2 tahun, dicicil ya, dicicil 2 tahun, maka selama 2 tahun itu lapisannya berlaku. Pajak terkait penghasilan tidak rutin ya. Pada prinsipnya ada 2 ya, pada dasarnya biasanya ada 2, yaitu THR dan bonus gitu ya. Selanjutnya, ini infografis saja Bapak Ibu. Pertama, kalau tadi ya, bagaimana ketentuan THR kalau pekerja itu melahirkan. Kalau ada THR dan bonus, jadi ini penghasilan yang tidak teratur tadi ya. Jumlah pajak hasil perhitungan penghasilan teratur, gaji, gitu ya. Benefit yang diterima karyawan. Ya, ini kaitannya dengan pajak dulu. Bahwa itu ya, Pasal 8 ayat 1B Peraturan Dirjen Pajak ya. Nah, sekarang contoh benefit ini yang dimaksudkan ya Bapak Ibu. Ini kita bahas, salah satu contohnya adalah beasiswa. Kalau dari sisi manfaat tadi, motivasi, loyalitas itu meningkat gitu ya. Lainnya housing loan. Nah, ini juga pinjaman untuk pembelian rumah gitu ya. Kemudian ada employee stock option. Nah, ini kalau bentuknya saham. Ya, materi saya selesai.